Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kuesioner kami pada tahap pertama. Kami beranggotakan 2 orang. Next. Pada kegiatan ini terdapat 4 tahap proyek, yaitu tahap empati, definisi, ideasi, dan perencanaan prototipe. Pada tahap empati, kami melakukan pembuatan kuesioner dengan tujuan mengumpulkan masalah apa yang sering ditemukan mengenai produk yang akan kami buat. Penanggung jawab pada kegiatan ini yaitu saya sendiri. Kemudian pada definisi, yaitu menganalisis data hasil empati yang telah kami dapatkan, kemudian merumuskan masalah utama yang dapat diselesaikan untuk menentukan target pasar pada produk yang akan kami buat. Kemudian pada tahap ideasi, yaitu mengembangkan konsep desain jam hias atau produk yang akan kami buat dengan mempertimbangkan bentuk, warna, serta kombinasi bahan utama yang alami dan menarik. Penanggung jawab pada kegiatan ini yaitu Irman Maulana. Dan tahap yang terakhir yaitu perencanaan prototipe, yaitu menyusun rencana pembuatan produk mulai dari pemilihan batok kelapa, teknik pemotongan hingga penempatan elemen jam yang sesuai dengan desain akhir. Penanggung jawab pada kegiatan ini yaitu saya sendiri. Selanjutnya jadwal pelaksanaan proyek. Pada minggu pertama kami melakukan kegiatan empati dan definisi, yaitu pada tanggal 9 sampai 12 April 2025. Tahap kedua yaitu ideasi dan perencanaan prototipe pada minggu 15 sampai 20 April 2025. Minggu ketiga, pembuatan prototipe tanggal 22 hingga 27 April 2025. Dan yang terakhir, presentasi pada minggu terakhir 28 April 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun hasil dari survei yang kami lakukan pada beberapa orang konsumen dari pertanyaan pertamanya itu apakah mereka menggunakan jam baik berupa jam dinding, jam meja atau jam tangan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 62 orang menjawab itu mereka menjawab ya, dan 88,1% itu menjawab tidak. Next. Dalam pertanyaan kedua, kami menanyakan ke konsumen apakah mereka sering memperhatikan desain atau bentuk dari jam saat membeli. Dari 62 orang itu menjawab sering, adapun 25% jawab kadang-kadang, adapun 1% itu orang jawab tidak. Next. Adapun pertanyaan selanjutnya itu kami menanyakan terhadap konsumen mengenai ketertarikan mereka membeli produk yang kami buat, yaitu jam hias. Dari 58 jawaban menjawab iya, dan eh, 10% menjawab tidak. Next. Pertanyaan selanjutnya, kami membuat konsumen menanyakan apakah mereka tertarik membeli produk kami. Dari 50 jawaban, 72% mereka menjawab estetika, 10% dari bahan, kualitas 15%, dan harga 1%. Next. Dan pertanyaan terakhir kami menanyakan berapa kisaran harga yang menurutnya layak untuk
produk yang kami akan perdagangkan yaitu rata-rata di range 50 sampai 100 ribu rupiah dari 43% dan 27% dari 0 rupiah dan 20% dari 100 sampai 150. Next, adapun uraian masalah dan solusi, pertama itu uraian masalah di mana banyak banyak jam yang beredar terbuat dari bahan plastik ataupun logam yang kurang ramah lingkungan dan tampilannya monoton. Sementara itu limbah batok kelapa sering terbuang percuma padahal memiliki potensi untuk dijadikan kerajinan bernilai tinggi. Mungkin dari solusi jam hias dari batu kelapa menjadi solusi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah alami yang kuat dan estetika. Dan produk ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi juga sebagai dekorasi unik yang mendukung pengurangan limbah dan pelestarian budaya lokal. Next. Penutup, melalui inovasi jam hias dari batu kelapa ini, diharapkan tercipta produk fungsional yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi lokal. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.